wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan mudah-mudahan dikabulkan, dan semua hajat kita insyaallah dipermudah. Hajat-hajat yang baik insyaallah juga diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan keluarga kita semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga siapapun yang hadir di tempat ini yang menginginkan untuk sampai ke kota Mekah dan Madinah, mudah-mudahan Allah permudah kita untuk sampai kota Mekah dan Madinah, melaksanakan haji, umrah, ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala penyakitnya. Jadikan orang-orang yang taat, patuh, sehingga kita akan meraih husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini baik rasanya kita mendengarkan nasihat guru besar kita, guru besar seluruh umat Islam, guru agung umat Islam, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin menjadi orang yang baik dan mengajak orang kepada kebaikan, wajib baginya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang perlu difahami bahwa Nabi Muhammad adalah teladan kita, teladannya umat Islam. Kalau kita sudah tahu bahwa Rasulullah adalah teladan umat Islam, maka tidak boleh kita keluar daripada ajaran beliau. Tidak boleh kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai. Maka siapapun yang mengikuti Rasulullah SAW akan mendapatkan kemuliaan. Ulama yang datangnya lebih jauh sekali setelah Rasulullah SAW, jauh 1000 tahun sampai sekarang 1400 tahun, dia tetap wajib dimuliakan. Mengapa? Dengan syarat kalau mereka mengikuti Rasulullah SAW. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Artinya pewaris para nabi, misinya, ucapannya, tutur katanya harus sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan kita bersaudara, setiap orang Islam harus bersaudara. Apapun itu alirannya, apapun madhabnya, apapun yang perbedaan-perbedaan, tidak penting semuanya. Dan itu yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ulama, ciri ulama pewaris para nabi adalah mengajak orang sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW mengajak kita untuk saling menyayangi, saling mengasihi sama umat Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ada orang yang disebut ulama tapi mengajarkan kita, bahkan memprovokasi, menjadikan perpecahan antara umat Islam, berarti dia bukan ulama lagi, bukan pewaris para nabi. Suatu saat di zaman Rasulullah SAW, dulu orang-orang Madinah antara Aus dan Khazraj itu ada permusuhan yang luar biasa. Permusuhan bertahun-tahun. Setelah datangnya Islam, maka mereka aman, damai, bisa duduk lagi,
bisa menikmati persatuan ukhuwah itu tadi dengan berkat Islam. Tiba-tiba datang seorang, ketika mereka sedang duduk aman, datang seorang yang bernama Syas ibn Qais. Syas bin Qais ini melantunkan beberapa bait syair yang dulu dipakai untuk peperangan. Orang zaman dahulu, orang Arab itu sering suka dia mengucapkan syair-syair, baik itu pujian atau celaan. Dipakailah, dibawa lagi syair-syair tadi. Ada perang panjang namanya Harbul Bu'as. Ya, perang Bu'as itu bertahun-tahun. Ya. Tadi antar dua kelompok yang ada di Madinah tadi. Si Syas bin Qais melantunkan berapa bait syair lagi, mengingatkan zaman jahiliyah waktu dalam peperangan. Coba perhatikan baik-baik cerita ini. Syas bin Qais adalah orang Yahudi. Jadi Yahudi mengungkit-ungkit supaya perang. Rasulullah SAW meredamkan mereka supaya tidak ada percekcokan. Tapi ini justru diajak untuk diprovokasi supaya ribut. Waktu syair-syair tadi diucapkan, maka yang dari sebelah sana balas juga, masih punya simpanan, ya, simpanan memori yang tadi tentang cacian terhadap kaum yang lain. Akhirnya mereka saling mencaci, kemudian bahkan sebagian mengatakan as-saif, as-saif. Pedang ini urusannya, udah pedang lagi ini. Oh gitu. Ya, diprovokasi. Langsung semua bawa pedang, siap-siap. Rasulullah SAW waktu mendengarkan kejadian seperti ini tidak ditunda lagi oleh Rasulullah. Ini bahaya ini. Bahaya provokasi Yahudi ini, bahaya. Maka Rasulullah langsung mengejar mereka, didatangi mereka yang sudah hampir dalam keadaan perang itu tadi, diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kalian adalah bersaudara, ya, innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Orang-orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah saudara. Tidak boleh saling berperang. Allah berikan kenikmatan yang bagus. Apakah kamu akan kembali ke zaman jahiliyah? Alhasil Rasulullah SAW memberikan nasihat-nasihatnya. Ya. Aman, tidak jadi lagi perang. Ya. Diambil dari hadis ini, berarti kita orang Islam, ya, harus meredam fitnah, bukan ngomporin. Ya, kalau ada berita-berita yang nggak bagus, yang kira-kira akan menyinggung perasaan yang lain, jangan di-share lagi, jangan dikirim. Begitu caranya. Ya, kalau kita mau menjadi pewaris para nabi. Tapi kalau mau jadi pewarisnya Syas bin Qais, ya terus saja kirim itu hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ya, provokasi terus sampai 2024 bakal terus itu kita kasihan. Yang dulu sholat di masjid, luka yang lama belum hampir sembuh ini, datang lagi, ya mau ada lagi apa lagi di orang Islam. Nah, jangan ya. Jangan lagi, hati-hati umat Islam, jangan terprovokasi untuk hal-hal yang seperti itu. Sudah tentukan pilihan, kemudian pilih sendiri-sendiri. Sudah selesai di masjid, tetap aman, begitu. Yang terjadi kan enggak, masih juga. Oh ini kelompok yang sana, kelompok yang sini, yang kita ributin udah bersatu, ya. Yang dibela-bela sudah bersatu, kita masih mau ribut juga, itu ya. InsyaAllah kita dapat mengerti, memahami, ya, bahwa hal-hal tadi yang kira-kira akan menjadikan keributan, perpecahan, jangan dibahas. Ya. Apa kita bahas saja? Kok kayak nggak setuju gitu antum? Ya? Jangan dibahas, ya, jangan dibahas. Ya. Kita bahas, kita belajar kepada guru kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada sebuah hadis ini panjang, mungkin kita ambil beberapa saja. Saya baca
secara cepat saja. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala." Apabila umatku melakukan 15 perkara ini, maka mereka sudah siap untuk diturunkan bala, bencana, musibah. Mudah-mudahan nggak ada ini. Ya, kalau ada cepat-cepat tobat. Apa yang 15 tadi? Qila, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa yang 15 itu? 15 perkara. Qala idza kana al-maghnamu duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman. Apabila ya, maghnam dualan, maghnam itu harta rampasan perang. Hanya harta rampasan perang itu milik bersama, artinya harus dibagi rata, tapi ternyata hanya di beberapa tangan orang saja. Yang seharusnya rata itu hanya di beberapa orang, pemimpin-pemimpinnya saja. Yang di bawah-bawah dia nggak dapat. Itu satu. Yang kedua, wal amanatu magnaman. Kalau amanat sudah dijadikan magnam, keberuntungan. Ya, amanat itu seperti anugerah. Ya, buktinya gimana? Kepemimpinan itu amanat bukan? Amanat. Ya, orang kalau dapat amanat, dia kayak merasa senang. Ya, ada orang titip zakat sama kita 1 miliar, kita senang luar biasa. Kenapa? Lumayan ini, ya. Padahal itu amanat. Dahulu orang kalau dapat amanat sedih, bingung, ya, bingung. Ini gimana ini nanti amanat? Ya. Ketiga, waz zakatu maghraman. Zakat sama seperti itu juga. Zakat amanat juga itu, ya. Seperti satu keuntungan. Zakat, ya, amil zakat atau kita mendapatkan titipan zakat, padahal bukan uang kita, itu dianggap suatu keberuntungan. Wa ato berapa? 3 ya. Yang keempat, wa ato ar-rajulu zaujatahu wa aqqa ummahu. Dan laki-laki suami mentaati istrinya dan durhaka pada ibunya. Ya. Lebih taat kepada istri daripada kepada ibu. Ya. Wallahu a'lam. Ada atau enggak? Ya jangan, ya. Kalau ada kita tobat. Ya. Wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Ya. Orang lebih akrab kepada saudara, kepada temannya daripada kepada, artinya daripada kepada ayahnya. Orang tadi lebih senang, lebih siap mengorbankan ayahnya daripada temannya. Ya. Yang keempat, nah ini yang kita bahas. Yang kelima ya. Berapa tadi? 6. Nah, alhamdulillah nyambung berarti. Ya. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Terdengar suara-suara bising di masjid. Terjadi enggak? Di masjid ada suara-suara. Suara masjid itu hening, ibadah, sholawat. Di masjid ribut, rame-rame di masjid. Mungkin belum terjadi ya. Hati-hati kalau terjadi. Begitu. Irtafa'atil aswat fil masajid. Di masjid ada suara. Di masjid ada musik. Di dalam masjid ada musik. Ya. Itu yang terjadi. Kadang-kadang ibu-ibu
pengajian isinya cuma 15 orang, ya, ramenya sekecamatan, ya. Jadi gimana kalau ada pengajian ibu-ibu, ya pakai aja suara dalam, jangan sampai di luar, semestinya begitu, ya. Seharusnya begitu. Kalau mau dinasehati, kalau mau mengikuti Rasulullah, kalau mau bikin agama sendiri, ya silahkan, ya. Kalau perlu kok suruh sana di atas gubah sana, ya, nah, gitu, nyanyi di atas sana. Irtafa'atil aswat, berarti suara-suara yang tidak seharusnya di masjid ada di masjid. Itu yang terjadi, ya. Irtafa'at, ya, al aswatu fil masajid. Termasuk apa itu nanti? Ini kaitannya nanti kalau ada kunjungan ke masjid dalam proses ini 2024 ini, wah, dipersiapkan semua, ya. Masjid sudah tidak sakral lagi. Masjid hanya dipakai tadi, ya, ada tepuk tangan di masjid, haram hukumnya tepuk tangan di masjid. Terus ini begini, tepuk tangan itu ibadahnya orang jahiliyah dulu kalau mau tawaf. Kalau tawaf ibadahnya begini, bersiul dan bertepuk tangan, ya, ada di masjid nanti. Kan banyak terjadi itu, banyak. Tapi yang disampaikan harus disampaikan, ya, supaya kita tidak berdosa, ya. Ada suara-suara di masjid, masjid dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, khususnya musik, ya, hati-hati, ya, hukumnya haram. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. 7. Wa kana zaimul qaumi ardalahum. Pemimpin di kaum itu, di zaman itu pemimpinnya ardalahum, yang paling hina di antara mereka justru memimpin, ya. Orang yang paling lah pokoknya, paling hina menjadi pemimpinnya. Tidak dilihat akhlak, tidak dilihat apanya, ya, mungkin belum sampai seperti ini, ya. Tapi nanti ini apabila ini terjadi, pemimpinnya adalah orang yang paling hina. Kehinaan itu apa? Apabila orang yang tidak malu, ya, ketika dia ingkar janji, itu hina, yang paling hina itu, ya. Orang ingkar janji tidak malu, yaitu sudah orang yang paling hina. Nah, mudah-mudahan enggak, ya, insyaallah pemimpin negeri ini selanjutnya, ya, orang-orang yang baik, yang cinta kepada Islam, cinta kepada negerinya, mementingkan masyarakatnya, insyaallah. Berikutnya adalah ukrimar rajulu makhafata syarrihi. Seorang laki-laki dimuliakan, tapi bukan karena akhlaknya, bukan karena kebaikannya, makhafata syarrihi, hanya takut kejahatannya. Ini orang kalau tidak dihormati, jahatnya luar biasa ini. Allah, ya. Jadi dimuliakan orang bukan karena dia baik, bukan karena dia dermawan, tapi makhafata syarrihi, karena ditakutkan kejahatannya. Berikutnya wasyuribatil khumur. Khamr biasa diminum, khamr di mana-mana. Dulu haram, dulu takut, sembunyi-sembunyi, sekarang sudah terang-terangan. Syuribatil khumur, ya. Bahkan di warung-warung sekitar kita ada banyak khamr dijual biasa, ya. Bapak-bapak kalau mau ke arah mana ini, nggak usah lah, pokoknya nggak usah, ya. Pokoknya jalan-jalan aja udah banyak sudah, ya. Sampai berbotol-botol begitu di pinggir jalan, khamr terang-terangan. Syuribatil khumur, ya. Masya Allah. Pabriknya aja ada bikin sholat Jumat
pabrik Homer sholat Jumat. Ya, ustadznya nanti ceramahnya apa itu? Hah? Ini pabriknya Homer. Bilang apa? Kemudian bawa hadis ini. Homer itu haram. Homer itu haram menurut sebagian orang, sebagian lagi boleh. Jadi kita boleh pilih yang mana saja gitu ya. Mau gimana? Hah? Orang yang makan haram itu man akalal haram asad jawarihu sya'am aba alima am lam ya'lam. Barang siapa yang makan makanan yang haram, asad jawarihu, akan bermaksiat jawarihnya. Anggota tubuhnya itu suka maksiat terus. Kalau ada orang, kenapa orang tua kok masih maksiat? Coba pikir. Jangan-jangan penyebabnya itu konsumsi makanan yang haram. Kalau makan haram, maka dia akan condong kepada yang haram-haram juga. Asad jawarihu sya'am aba, mau tidak mau, alima am lam ya'lam, tahu ataupun tidak tahu. Sampai situ dampaknya. Orang makan makanan yang haram, tahu nggak tahu, dia nggak tahu itu kalau haram, pasti ada dampaknya. Tiba-tiba sholat tahajud malas. Nah, berarti ada kecampuran itu. Jadi kalau ada kue yang bagus-bagus, nggak ada halalnya, jangan dimakan dulu. Ya, siapa tahu itu rezekinya ayam. Jangan dimakan, jangan terusin. Kita ragu ada terusin, tapi ini mahal. Begitu. Ini biasakan orang Islam itu, kan sudah ada itu halal. Beli yang halal, yang ada label halalnya. Kita mau tanya ini halal aja malu kadang-kadang. Ya, malu bilang. Malu tanya, ini apa ini? Yang ini makanan apa? Saya nggak kenal ini. Ya. Kalau bala-bala, uduk, insya Allah 100% halal. Ya. Makanan pabrikan kita nggak ngerti, nggak tahu bagaimana bikinnya. Tidak ada label halalnya. Ini jangan dimakan. Ya, jangan dimakan dulu, sabar. Ya. Walu bisal harir. Orang pakai harir biasa, sutra. Nah, mungkin nggak ada. Ya, nggak. Ya, artinya hal-hal yang haram sudah jadi biasa. Mungkin emas. Ya, orang pakai perhiasan emas laki-laki, pakai emas, begitu. Tukar cincin emas. Haram tidak? Tukar cincin kan banyak nih. Kalau ada orang pernikahan ada tukar cincinnya dari emas. Haram atau halal, Pak? Tapi dilakukan. Haram, tidak ada yang menghalalkan itu. Haram, hukumnya haram. Lagi gimana jadi cincin? Ya kasih suami membelikan istri cincin emas, boleh. Yang dipakai suami apa? Perak boleh, perak aja, ya perak. Sama bisa ditulis macam-macam, tulis dia, tulis nasabnya boleh gitu, ya nggak apa-apa. Tapi bahannya dari perak itu yang dihalalkan. Kenapa kita mau merubah begitu aja nggak bisa? Dari tahun ke tahun begitu, ngaji terus. Bagaimana itu? Berarti kurang sering ngajinya, ya, dan kurang patuh. Jadi sering datang, sering disampaikan, begitu. Orang yang minum homer, peminum homer itu kalau disuruh makan babi dia istighfar. Padahal sama-sama haram ya. Kamu mau nggak makan babi? Astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi homer diminum. Apa sebabnya? Kalau diajak makan babi dia istighfar. Tapi kalau mau minum homer terus hajar terus. Kenapa? Karena homer jarang dibicarakan. Ya. Bahkan gambarnya ada capnya, cap orang tua. Ini orang alim maksud begitu. Ya. Homer jarang. Tapi kalau babi itu sering. Babi haram udah biasa itu ya. Babi haram. Jadi kurang sering. Sama seperti ini juga kita bicara itu. Orang pakai cincin emas laki-laki ya haram. Haram. Nggak ada yang bilang boleh. Kan ini cuma buat tunangan. Ya haram. Emang ada boleh. Ada istisna. Ada pengecualian dari Rasulullah. Haram semua. Tapi kalau dipakai untuk cincin perkawinan boleh.
ada begitunya, jadi halal. Ada nggak? Insya Allah kalau kita cari hadisnya sampai mati 2 kali nggak ketemu itu. Ya, jangan cuma mati sekali. Ya, nggak ketemu. Tapi kenapa dilarang? Kenapa tetap dilanggar? Karena kita kurang patuh, sebagian tidak mengerti, sebagian lagi tidak mau mengerti, begitu. Ya. Wattuhidat al-qinan wal ma'azif. Ya, alat-alat musik yang diharamkan itu menjadi kebanggaan. Orang bangga ya dengan biduanita, haram nyanyi, penyanyi apalagi membuka auratnya, itu dia senang dengan hal-hal seperti itu. Ya. Lebih dimuliakan dari ustadz kadang-kadang. Ya. Coba kalau mau jemput penyanyi itu panitianya pakai mobil yang bagus. Ya. Giliran ustadz mau diajak tahlil pakai motor, kesian saja. Kehujanan pulang. Begitu. Bukan keinginan untuk dipuji-puji atau dimuliakan, bukan, tapi ilmu yang dibawa itu mewajibkan kita untuk memuliakan ilmu. Ya. Nggak boleh sembarangan, apalagi ada perbandingan begitu. Itu yang terjadi. Ya. Kalau sudah penyanyi, mau penyanyinya ngajak orang LGBT bahkan tetap dibela. Masya Allah, ada yang sampai jual perhiasan mau nonton itu. Apa namanya? Ya, nggak usah disebut lah. Ya, dia mendukung LGBT, mau merusak akidah umat Islam. Ya, saya nggak peduli, ini yang penting saya senang musiknya aja. Tapi dia setiap kali konser dia menunjukkan tadi, ya, mengibarkan bendera LGBT. Kita ridho anak-anak kita menjadi seperti itu, jadi korbannya. Ya, maka nanti di akhir zaman disebutkan seorang mengkhawatirkan keselamatan anak laki-lakinya sebagaimana mengkhawatirkan keselamatan anak perempuannya. Kalau sekarang kita anak perempuan takut, jangan sampai kemana-mana, jangan begitu, jangan keluar malam, jangan begitu kan. Nanti di akhir zaman anak laki itu nanti banyak penyerobot yang begitu. Ini LGBT, penyakit yang luar biasa. Ya, ini tidak kalah penting ya. Ini tidak kalah menakutkan yang seperti ini, yang terakhir ini. Wala'ana akhiru hadhil ummah awwalaha, yang ke-15 itu ya. Wala'ana hadhil ummah awwalaha. Akhir-akhir umat yang sekarang melaknat orang-orang yang terdahulu. Begitu. Bocah sekarang melaknat orang dahulu. Ulama-ulama, kiai-kiai yang sudah meninggal, dia kurang puas dosanya, kayak kurang banyak. Kalau mencaci orang yang masih hidup, dicaci juga orang-orang yang sudah mati. Ya, nggak benar itu ulama itu, orang yang sudah meninggal. Terjadi ini sekarang. Ya, coba baca, lihat di medsos itu, luar biasa. Sahabat Rasulullah dicaci, Imam Hakim dikatakan pikun, ya, Imam Hakim yang hafalannya diakui orang ulama sedunia, katanya itu akhirnya itu ulama pikun. Ya, ini caci-cacian yang seperti itu dari siapa? Dari orang-orang sekarang. Nah, itu hati-hati kalau ada orang sok mengkritik ulama yang terdahulu, jangan ikut-ikutan. Jangan dibilang ini keren, nggak keren sama sekali, kena balak nanti. Ya, kena sial nanti hidupnya. Ya, mencaci ulama yang terdahulu, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita nggak ikut perang bersama Rasulullah, mereka yang ikut perang, mereka yang mengorbankan jiwa raganya, ruhnya. Kemudian kita cuma lihat di sini, kemudian kita mau kritik, itu sahabat nggak benar, itu juga ulama yang itu nggak benar, tabiin waktu itu nggak benar, semua nggak benar, yang benar dia sendiri. Ini apa kata Rasulullah SAW? Falyartaqibu inda dzalika rihan hamra
au khasfan au maskhan au maskhan, ya, maka hendaknya berhati-hati, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan tadi ya rihul ahmar. Rih ahmar ini berarti atau rihan hamra, angin yang bertiup berwarna merah, mungkin rasa panas yang ada ini ya. Kan panasnya luar biasa sekarang. Enggak seperti biasanya ini. Ya, abnormal. Jadi ingat abnormal jadi gitu. Ya. Ini keadaan sudah abnormal. Panas yang luar biasa. Ya. Nah, itu yang terjadi, nanti banyaknya longsor, banyaknya bencana, banyaknya orang dirubah bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum terjadi. Ya, belum terjadi, dirubah bentuknya oleh Allah. Ada bentuk seperti binatang, mungkin perilakunya. Ya, itu kemarin lihat di ada berita di Inggris, anak muda-muda di Inggris ini kejadiannya, anak muda-muda di Inggris kepengen jadi anjing. Jadi komunitas mereka kepengen, dia bilang saya ini bukan orang, anjing. Jadi dia menggonggong. Ini orang, alhamdulillah, anjing-anjing jadi Bekasi kepengen jadi orang, ya. Ini orang kepengen jadi anjing katanya. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Waktu hadis yang terakhir ini dikatakan apabila akhir umat ini melaknat orang-orang yang terdahulu, disebutkan fal yudhirhu, maka dikatakan faman kana indahu ilmun fal yudhirhu. Lihat ini, barang siapa yang punya ilmu harus menampakkan ilmunya, nggak boleh diam dalam masalah ini, nggak boleh. Saya mau cari aman, saya nggak mau ikut-ikut dunia luar. Apabila sampai kepada derajat ini, para sahabat dilaknat, tabi'in dilaknat, ulama-ulama yang sudah meninggal, ya, yang mempunyai karya tulis yang banyak dilaknat, maka yang punya ilmu harus menampakkan, harus bersuara, harus melawan. Fa inna katimal ilmi yauma idzin kakatimi ma anzalallahu ala Muhammad. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmunya di hari itu, di saat tadi kejadian dari yang 15 tadi, dan khususnya yang terakhir, kalau semua orang diam, maka yang menyembunyikan ilmunya seperti orang menyembunyikan Al-Quran, seperti dia tidak mau lagi menjelaskan kepada orang kalamullah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, mudah-mudahan kita jauhkan tadi sejauh-jauhnya apa yang dilarang. Rambu-rambu tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau yang sudah terjadi, mudah-mudahan menjadikan kita semakin yakin apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang belum terjadi, ya kita harus antisipasi, jangan sampai itu terjadi di tengah-tengah kita, karena itu sama artinya kita menghalalkan bala. Kita akan menyongsong bala yang sangat menakutkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita mendapatkan bala dari Allah berupa api turun dari langit, panas yang luar biasa, kita dikasih air hujan kebanyakan aja bisa takut, ya, bisa banjir di mana-mana, ya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, orang tua kita, kerabat kita bisa menjaga diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur kita pakai untuk, kita peruntukkan untuk khidmah kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat meraih husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab.